Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Salsyafirah dengan nomor Stanbook F2019-01143 dari kelas C3 Prodi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Jadi, secara singkatnya, osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Selanjutnya, yang melatar belakangi osteoartritis yang saya bawakan yaitu yang pertama, osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat. Yang kedua, proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi. Yang ketiga, mendiagnosa osteoartritis sangat penting agar penderita dapat penata laksanaan yang tepat. Berikutnya, ini merupakan batasan masalah yang akan saya jelaskan, yaitu definisi dari osteoartritis, klasifikasinya, epidemiologinya, faktor risiko, penetapan diagnosis, dan penata laksanaannya. Yang pertama, definisi dari osteoartritis. Osteoartritis berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton yang berarti sendi dan itis yang berarti inflamasi. Lalu, osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat. Bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Yang kedua, klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi pada osteoartritis ada dua, yaitu primer dan sekunder. Osteoartritis primer atau idiopatik itu artinya tidak memiliki penyebab yang pasti atau tidak diketahui dan tidak disebabkan oleh penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal pada sendi. Sedangkan osteoartritis sekunder adalah osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya, seperti kelainan tulang dan sendi, penyakit akibat kelainan endokrin, metabolik, inflamasi, operasi yang berulang kali pada struktur-struktur sendi, dan sebagainya. Selanjutnya, masih klasifikasi osteoartritis, tetapi berdasarkan lokasi yang terkena, yaitu pada osteoartritis tangan, lutut, kaki, koksa atau panggul, dan vertebrata. Pada osteoartritis tangan, lebih sering mengenai sendi-sendi distal interfalangeal, proximal interfalangeal, dan sendi karpometakarpal, dan jarang mengenai sendi metakarpofalangeal. Lalu, osteoartritis lutut. Jika osteoartritis terjadi pada lutut, maka akan menyebabkan kelainan berbentuk valgus dan valgus seperti di gambar. Selanjutnya, osteoartritis pada kaki umumnya mengenai sendi metatarsofalangeal. Sedangkan gejala klinis yang timbul biasanya sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat. Selanjutnya, osteoartritis panggul lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dan dapat terjadi unilateral atau bilateral. Sedangkan gejala klinis yang timbul biasanya nyeri panggul secara klasik timbul saat berdiri. Selanjutnya, osteoartritis vertebrata umumnya mengenai vertebra servikal dan lumbal. Osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan menekan serabut syaraf. Dapat menyebabkan nyeri panggung pinggang disertai gejala radikular. Selanjutnya, klasifikasi osteoartritis yang jarang ditemukan.
yaitu yang pertama osteoartritis bahu. Osteoartritis bahu ini lebih jarang ditemukan. Nyeri sulit dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Keluhan nyeri pada malam hari saat pergelangan sering ditemukan. Pada pemeriksaan fisik, terdapat keterbatasan gerak pada pergerakan pasif. Lalu, osteoartritis siku. Osteoartritis siku juga jarang ditemukan. Umumnya terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang, trauma atau metabolic atropati. Lalu yang terakhir, osteoartritis temporomandibular, ditandai dengan crepitus, kekakuan, dan nyeri saat mengunyah. Gejala serupa di atas ditemukan pada sindroma disfungsi temporomandibular. Selanjutnya, beberapa epidemiologi pada osteoartritis, yaitu pada usia di atas 65 tahun, 50% memberikan gambaran radiologi sesuai osteoartritis, 10% pria dan 18% wanita. Lalu, osteoartritis lutut radiologis di Indonesia yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Kasus rematik pada tahun 2007, 69% wanita dan kebanyakan merupakan osteoartritis lutut. Selanjutnya, faktor risiko pada osteoartritis yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang kelebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi, proprioseptif, faktor keturunan, dan faktor mekanik. Selanjutnya, penetapan diagnosis osteoartritis. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan amnesia, pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan amnesia, diperiksa apakah ada nyeri dirasakan berangsur-angsur yang tidak disertai adanya inflamasi, lalu tidak disertai gejala sistemik dan nyeri sendi saat beraktivitas. Lalu pemeriksaan fisik akan ditentukan indeks massa tubuhnya, diperhatikan gaya berjalannya, pincang atau tidak, adakah kelemahan otot atau atrofi otot, adakah tanda-tanda inflamasi atau effusi sendi, diperiksa lingkup gerak sendinya, nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan. Diperiksa juga adakah deformitas atau bentuk sendi yang berubah, adakah gangguan fungsi atau keterbatasan gerak. Diperiksa juga adakah penonjolan tulang dan pembekakan jaringan lunak serta instabilitas sendi. Lalu, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain. Diperiksa apakah adanya infeksi dan fraktur atau kemungkinan keganasan dan artritis rheumatoid. Dan yang terakhir, pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini, tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis osteoartritis. Tetapi, pemeriksaan darah juga membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Dan juga yang dilakukan pemeriksaan radiologi yang dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau merujuk ke ortopedi. Selanjutnya, tata laksana pada osteoartritis. Strategi penata laksanaan pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami osteoartritis, sesuai dengan karakteristik masing-masing serta kebutuhannya. Terapi osteoartritis terbagi menjadi dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, terapi non-farmakologi, yaitu diberikan edukasi pasien, program penata laksanaan mandiri dengan memodifikasi gaya hidup menjadi lebih sehat. Bila berat badan berlebih, maka dilakukan program penurunan berat badan. Lalu program latihan aerobik, terapi fisik yang meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi. Lalu terapi okupasi
meliputi proteksi sendi dan konservasi energi. Menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Selanjutnya, terapi farmakologi terbagi 3, yaitu terapi pendekatan awal, terapi pendekatan alternatif, dan injeksi intraartikular atau intralesi. Pada terapi pendekatan awal, biasanya dilakukan untuk gejala nyeri ringan hingga sedang, dan gejala nyeri sedang hingga berat. Obat yang diberikan biasanya acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid, obat antiinflamasi non-steroid non-selektif dengan pemberian obat pelindung gaster. Obat antiinflamasi non-steroid harus dimulai dengan dosis analgesik rendah dan dapat dinaikkan hingga dosis maksimal hanya bila dengan dosis rendah respon kurang efektif, dan diberikan injeksi glukokortikoid intraartikular jika terjadi nyeri disertai pembengkakan. Lalu pendekatan terapi alternatif dilakukan bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang kuat. Dan yang terakhir, injeksi intraartikular atau intralesi. Injeksi intraartikular ataupun periartikular ini bukan merupakan pilihan utama dalam penanganan osteoartritis karena diperlukan kehati-hatian dan selektivitas dalam penggunaan modalitas terapi ini, mengingat efek merugikan baik yang bersifat lokal maupun sistemik. Pada dasarnya, ada 2 indikasi suntikan intraartikular, yakni penanganan simptomatik dengan steroid dan viskosuplementasi dengan hyaluronan untuk memodifikasi perjalanan penyakit. Itulah tadi penjelasan tentang osteoartritis dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.